Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevia Anissa, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika semester 6 kelas A. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran daring seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran daring, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan berjalan dengan baik. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir di Rumit kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tata tertib selama proses pembelajaran. Yang pertama, kalian harus hadir dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Yang kedua, silahkan kalian untuk menyalakan kameranya dan tidak mematikannya ya. Ibu akan mengabsen, nanti jika dipanggil namanya silahkan aktifkan mikrofonnya lalu berkata hadir. Pastikan kalian juga berada di tempat yang kondusif dan siap untuk belajar. Pastikan sinyalnya berjalan dengan lancar. Selain itu juga siapkan alat tulis dan sumber-sumber belajarnya. Baik, Ibu mulai ya absennya ya. Silahkan yang dipanggil untuk berkata hadir. Ada yang tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu bangun ruang sisi datar. Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Bedanya, kalau bangun ruang sisi datar tersusun atas sisi-sisi yang tegak, sisi yang datar. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung tersusun atas sisi yang lengkung. Apa coba yang bentuknya lengkung? Ya, benar sekali. Tersusun atas lingkaran dan bangun datar lain yang sifatnya lengkung ya. Nah, tepatnya submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu kerucut. Nah, kalau kalian asing dengan kata kerucut, sekarang kalau kakak tanya mengenai pernah nggak sih kalian melihat topi ulang tahun? Nah, benar sekali. Topi ulang tahun itu berbentuk kerucut. Nah, adik-adik sekalian, tadi telah Ibu beri contoh mengenai kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Ibu memberi contohnya topi ulang tahun. Nah, ada nggak sih contoh lain menurut kalian kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silahkan bagi yang tahu, silahkan tekan tombol raise hand. Ya, silahkan. Nah, benar sekali. Selain topi ulang tahun, juga ada bentuk nasi tumpeng. Ada lagi yang lain? Silahkan raise hand. Ya, benar sekali. Corn es krim juga bentuknya kerucut. Ada lagi? Ya, benar sekali. Traffic cone yang ada di jalan atau pembatas jalan itu biasanya kita lihat dia berbentuknya juga kerucut. Nah, jadi adik-adik sudah mengerti ya seperti apa sih bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita gali lebih dalam mengenai apa itu kerucut. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu bersama-sama mengenai apa yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi kerucut kali ini. Nah, indikator pencapaian pembelajaran atau standar kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, yakni diharapkan siswa setelah mempelajari materi kerucut ini, siswa dapat memiliki sikap yang menghargai dan menghayati mengenai ajaran agama, memiliki sikap yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Siswa juga diharapkan untuk menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa nyata. Siswa diharapkan nanti dapat mengolah, menyaji, menalar dalam ranah yang konkret dan ranah yang abstrak sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, diharapkan setelah mempelajari materi kerucut, siswa dapat mengetahui apa saja unsur-unsur kerucut, seperti apa jaring-jaring kerucut, dan bagaimana rumus dari luas permukaan atau luas selimut kerucut dan juga volume kerucut. Diharapkan juga siswa nantinya dapat menghitung luas permukaan dan volume kerucut. Nah, apakah adik-adik tahu
apa yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi kerucut tadi. Setelah kita bisa menghitung volume kerucut atau luas permukaan kerucut, kita dapat apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih semangat belajar mengenai kerucut ke depannya, adik-adik harus tahu bahwasanya manfaat mempelajari kerucut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui bagaimana kita membentuk luas permukaan dari topi ulang tahun, bagaimana luas permukaan dari kon pembatas jalan, atau corn es krim. Kita dapat mengetahui volume es krim dari cornnya yang berbentuk kerucut, dan lain sebagainya dari masalah penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan, poin-poinnya diantaranya yang pertama ada unsur-unsur kerucut, yang selanjutnya yang kedua ada jaring-jaring kerucut, yang ketiga ada luas permukaan kerucut, yang keempat ada volume kerucut. Dan kita akan latihan beberapa soal mengenai kerucut. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu definisi dari kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui mengenai apa saja sih unsur-unsur dari kerucut. Ada yang tahu nggak mengenai unsur-unsur kerucut? Nah, unsur-unsur kerucut yang pertama memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Sisi alasnya ini berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya ini jika ia dibentangkan maka akan membentuk juring lingkaran. Nah, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan antara titik puncak kerucut dengan sisi alasnya, atau diistilahkan dengan S. Antara jari-jari R, tinggi kerucut T, dan garis pelukis S memiliki hubungan triple Pythagoras, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jika adik-adik sudah mengetahui apa itu unsur-unsur dari kerucut, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui mengenai jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut ini adalah apabila kerucut dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar berikut. Silakan adik-adik perhatikan, di situ terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu kerucut sebelum dipotong, dan yang kedua yaitu kerucut setelah dipotong atau jaring-jaring kerucutnya. Nah, jika dipotong, jaring-jaring kerucut akan terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas dari kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut dari kerucut. Agar adik-adik lebih memahami mengenai jaring-jaring kerucut, maka nanti kita akan mempraktikkan untuk membuat jaring-jaring kerucut. Bisa dari kertas karton atau kertas HVS, atau juga bisa dari kardus dan bahan-bahan lain yang bisa dibentuk. Yang selanjutnya yaitu adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut terdiri dari dua, yaitu luas alas dan luas selimut. Luas alasnya yaitu PR kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan luas selimutnya adalah PRS. Jika digabung, maka luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S. Untuk volume kerucut, seperti yang sudah kita tahu bahwasannya kerucut dapat kita pandang sebagai suatu linmas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga jika rumus volume linmas yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi, karena alas kerucut adalah lingkaran, maka sepertiga PR kuadrat dikali tinggi atau sepertiga PR kuadrat T. Nah, adik-adik sekalian, tadi telah Ibu jelaskan mengenai materi dari kerucut. Yang pertama ada apa itu kerucut, ada unsur-unsur kerucut, ada jaring-jaring kerucut, ada luas permukaan dan juga volume. Nah, setelah menyimak materi yang tadi telah Ibu sampaikan, untuk mengetes pemahaman kalian dan keingatan kalian, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, silahkan tekan tombol raise hand. Pertanyaan pertama yaitu terbentuk dari apa saja sih bangun ruang kerucut itu? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Ada alas dan ada selimut, di mana alasnya itu berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ada berapa sih berarti sisinya dari kerucut? Ya, benar sekali. Ada dua, yaitu sisi alas dan sisi selimut.
Yang selanjutnya, berasal dari mana sih tinggi dari kerucut? Ada yang bisa jawab? Ayo, berani untuk menjawab ya. Tidak usah takut salah, yang penting kalian berani. Silahkan. Ya, silahkan. Benar sekali, tinggi kerucut itu adalah tinggi yang ditarik dari titik puncak kerucut ke titik tengah dari alasnya atau lingkarannya, atau titik pusat lingkaran disebut tinggi kerucut. Yang selanjutnya, bagaimana sih bentuk dari selimut kerucut? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Segitiga. Benar nggak sih segitiga bentuk dari jaring-jaring, bentuk dari selimut kerucut? Kurang tepat ya. Nah, ada yang lain yang bisa membantu temannya? Ya, silahkan. Benar sekali. Jadi selimut kerucut itu bentuknya adalah juring lingkaran. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih tadi tuh apa rumus dari luas permukaan dan volume kerucut? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Kalau luas permukaan itu apa? V dikali F dikali R ditambah S. Benar sekali. Pi-nya itu apa Pi-nya? Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. R-nya jari-jari. Dan S-nya adalah garis pelukis. Selanjutnya untuk volume, ada yang tahu tidak volume kerucut itu apa? Ya, silakan. Volume yaitu 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Benar sekali. Nah, ayo kita tepuk tangan dulu yuk untuk yang telah menjawab tadi. Bagus sekali. Selanjutnya kan tadi kita sudah tahu ya, kalau luas permukaan itu rumusnya adalah pi dikali R ditambah S. Nah, kalian tahu nggak sih dari mana sebenarnya asal dari rumus luas permukaan? Nah, kita akan cari tahu bersama ya mengenai dari mana sih asal dari rumus luas permukaan lingkaran. Nah, adik-adik sekalian, menurut kalian, apakah ada hubungan antara jaring-jaring kerucut dengan luas permukaan kerucut? Ayo, ada atau tidak hubungannya? Bagi yang berpendapat ada, silahkan angkat tangan kanan, dan bagi yang berpendapat tidak ada hubungan, silahkan angkat tangan kirinya. Ayo, dimulai. Setelah Ibu lihat ternyata ada yang berpendapat ada dan ada juga yang berpendapat tidak ada. Coba Ibu mau tanya ya pendapatnya ya. Yang menjawab ada, ya silahkan. Alasan kamu masuk akal. Yang menjawab tidak ada, silahkan. Ya, kamu berpendapat tidak ada berarti ya. Coba kita ingat-ingat lagi ya bersama ya. Tadi kita bahas jaring-jaring kerucut itu apa sih? Jaring-jaring kerucut itu adalah kerucut jika ia dibuka. Jadi dia terdiri atas alas dan juga selimutnya. Nah, sedangkan kita kembali ke pengertian dari luas permukaan. Nah, luas permukaan itu adalah permukaan dari kerucut. Jadi, dapat disimpulkan ada hubungan antara jaring-jaring kerucut dengan luas permukaan. Untuk menemukan rumus luas permukaan, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian ya, untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Di bagian awal terdapat identitas yang harus kalian lengkapi. Lalu di sini ada lembar soal yang harus kalian kerjakan ya. Di sini. Nah, untuk sistem pengerjaan LKPD ini, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nanti Ibu akan pisahkan dalam breakout room ya. Nanti setelah di join di Meet utama ini, Ibu akan pisah-pisahkan menjadi kelompok-kelompok masing-masing, lalu kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, seperti ini bentuk LKPD-nya, silahkan dilihat dulu.
Di sini mulai dari kalian menentukan unsur-unsurnya sampai kalian memperhatikan dari gambar, kemudian kalian mengisi teks yang rumpang hingga akhirnya mendapat rumus luas permukaan. Nanti Ibu akan pantau melalui breakout room tadi. Ibu akan masuk satu persatu ke dalam ruang breakout room dan memeriksa apakah kalian ada kesulitan, dan Ibu akan membantu kalian berkelompoknya sebelum mempresentasikan nanti ya. Bisa dimengerti semuanya? Jika bisa dimengerti, silahkan tekan icon jempol. Oke, sepertinya sudah mengerti semua ya. Baik, Ibu akan segera memisahkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok 1, apakah ada kesulitan untuk menentukan dan menjawab dari lembar-lembar kerjanya? Seperti itu, sepertinya pengerjaannya sudah benar. Silahkan dilanjutkan ya. Kelompok 2. Di sini kalian harus melengkapi unsur-unsurnya terlebih dahulu dan menentukan jumlahnya. Coba diingat-ingat lagi di situ, rusuknya yang mana, sisinya yang mana, garis pelukis itu yang mana. Silahkan coba dilihat lagi materinya. Ya. Kelompok 3 udah hampir selesai ya. Nah, bagus sekali. Nah, iya, jadi di bagian akhir itu kalian simpulkan sampai menemukan rumus kerucut yang tadi telah dijelaskan di video. Nah, selamat datang kembali kalian di ruang yang pertama atau ruang utama kita. Setelah kalian tadi dibagi menjadi beberapa kelompok dan sudah mengerjakan LKPD tentunya ya. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapat selama diskusi tadi. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya ya. Mulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Ya, bagi kelompok lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Silakan kelompok 4. Baik, kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan? Cukup, kita lanjut ke presentasi selanjutnya ya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok-kelompok yang telah menampilkan. Kita beri terus bareng-bareng semuanya ya. Silahkan dinyalakan saja mic-nya. Ya. Oke. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari kelompoknya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang telah mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh serta bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Nah, setelah tadi Ibu lihat, mari kita coba simpulkan bersama. Rata-rata tadi kalian sudah menemukan semua ya mengenai asal dari rumus luas permukaan. Jadi yang pertama tadi di situ kita cari dulu luas selimutnya. Luas selimutnya cari dari perbandingan luas apa? Luas dari juring AOA dibagi luas lingkaran sama dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran. Kita ikuti teks rumpangnya hingga kita mendapat rumus dari luas juring AOA, di mana luas juring AOA adalah rumus dari luas selimutnya. Sedangkan rumus dari luas permukaannya yaitu luas selimut ditambah sama luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Hingga kita dapatkan apa rumus luas permukaan semuanya. Silahkan diaktifkan mic-nya. Kita bareng-bareng ya. Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R dikali R ditambah S. Pi-nya bisa 3,14 atau 22/7 dan R-nya adalah jari-jari, sedangkan S-nya adalah garis pelukis. Oke, sudah paham semua ya kita. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik.
Silahkan hasilnya nanti kalian upload di Google Drive, disatukan ya, lalu PJ-nya nanti menghubungi Ibu untuk mengirim linknya. Nama yaitu suatu kerucut, jari-jari alasnya atau R-nya adalah 6 cm. Panjang garis pelukisnya adalah 10 cm atau S-nya sama dengan 10 cm dengan Pi-nya 3,14. Tentukanlah luas selimut kerucut dan luas kerucut. Untuk luas selimut, seperti yang sudah kita pelajari tadi, rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Pi-nya 3,14, R-nya 6, dan S-nya 10. Jika dikalikan, hasilnya adalah 188,4. Sedangkan untuk luas kerucut, yaitu terdiri dari luas selimut ditambah dengan luas lingkaran atau luas alasnya. Jadi, rumusnya yaitu Pi R dikali R ditambah S. 3,14 yaitu Pi-nya dikali R-nya 6, dan R ditambah S yaitu 6 ditambah 10. Maka 3,14 dikali 6 dikali 16 hasilnya yaitu 301,44. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari 15 dan tingginya 20. Nah, maka kita masukkan di sini ke rumus volumenya, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali R kuadratnya 15 kuadrat dikali T-nya 20. Maka hasilnya yaitu volumenya adalah 4.710 cm3. Ya, adik-adik, kita telah sampai di penghujung atau akhir proses pembelajaran. Nah, untuk memperkuat lagi materi yang telah kita pelajari tadi, Ibu minta silahkan dari kalian yang bersedia menyimpulkan, silahkan tekan tombol raise hand. Ayo belajar berani menyampaikan kesimpulan ya. Jangan takut salah, tadi yang sudah kita pelajari tadi, silahkan sampaikan. Ya, dipersilahkan. Benar sekali, kalau kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang mana terdiri dari dua sisi, yaitu sisi lengkungnya atau selimutnya dan juga alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut juga merupakan bagian dari limas beraturan segi N yang alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ya benar sekali, unsur-unsurnya. Ya, bagus sekali, bagus. Selanjutnya ada jaring-jaring yang tersusun atas apa? Juring lingkaran dan alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada rumus. Ya, benar sekali, kalau luasnya itu adalah Pi R dikali R tambah S dan volumenya adalah 1/3 Pi R kuadrat dikali tinggi. Oke, ternyata sudah paham semua ya mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sebagai latihan juga, Ibu telah menyiapkan dan menugaskan kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu buat dan Ibu sudah siapkan di Google Form-nya, nanti Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Harap dikerjakan sebelum proses pembelajaran selanjutnya. Jadi harus sudah dikerjakan sebelum minggu depan ya. Jadi pokoknya ketika kita masuk lagi di pembelajaran selanjutnya, tugas yang saat ini sudah selesai. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Oke. Nah, kita telah belajar cukup banyak hari ini. Semoga pembelajaran kita ini memberikan banyak manfaat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang telah setia dari tadi dan juga semangat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, mengikuti proses pembelajaran dan menemukan rumus luas permukaan, mengetahui apa itu kerucut, jaring-jaringnya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa, dan rumusnya seperti apa. Semoga kalian dapat menerapkan ilmu yang telah kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun belajarnya online atau daring seperti kali ini, kalian tetap harus semangat dan tidak boleh bermalas-malasan ya. Jangan lupa hadir terus di setiap proses pembelajaran. Jaga selalu kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, pakai masker dan cuci tangan. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu bola. Nah, jadi disiapkan ya materi untuk pembelajaran selanjutnya dibaca.
Nanti kita bertemu lagi di pekan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih kepada adik-adik semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.